adanya wabah ini sebenarnya pengaruhnya gimana Pak dengan pekerjaan Bapak? Yang jelas dampaknya sangat berpengaruh, artinya sangat berpengaruh, dan kita harus berpikir antisipasi yang lain dalam kondisi seperti ini. Dan itu yang berat buat saya karena memang hampir semua event cancel. Jujur kami sangat was-was, dan setiap kalau mau berangkat bekerja itu sangat kayak mau berangkat perang gitu Mbak. Tren tahunan di bulan-bulan ini menjelang Lebaran itu penjualan naik atau kebutuhan akan mobil, motor itu naik? Enggak, sepi, turun, bahkan drastis. Baik, nama saya Irwan Gustiawan, saya wira swasta. Nama saya Ronald, ya saya karyawan swasta di bidang farmasi. Nama saya M. Bagus Santoso, pekerjaan swasta. Ya. Tadinya kan anggota Polri karena sudah purna, terus sekarang saya usaha kerja di jalan kos-kosan itu. Ya. Selamat sore semuanya, nama saya Mita Adelina, Senior Sales Manager di Sales Marketing Department. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Listiorini, biasa dipanggil Dia. Saat ini saya bekerja di salah satu hotel di Semarang, Hotel Syariah. Saya saat ini menjabat sebagai Sales Marketing Manager. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Varianto, saya dokter umum, dan sekarang saya sedang sekolah spesialis di Rumah Sakit Dr. Karyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni, salah satu tenaga medis di Rumah Sakit Pemerintah di Semarang. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Aji, saya salah satu staf pengajar di Universitas Negeri Semarang di Fakultas FMIPA. Dengan Ibu Indah, saya ibu rumah tangga dan pekerja PNS di Bapenda. Saya Samuel, kerjanya di industri otomotif ya, di karyawan di bagian marketing. Yang jelas dampaknya sangat berpengaruh, artinya sangat berpengaruh. Saya punya usaha, punya pekerjaan, otomatis harus off, ya kan? Dan kita harus berpikir antisipasi yang lain dalam kondisi seperti ini. Tuh. Jadi kalau untuk saya sendiri, karena saya farmasi dan kebetulan pandemik juga butuh sama farmasi, jadi untuk dunia farmasi nggak terlalu berpengaruh. Kalau untuk dunia farmasi nggak berpengaruh. Jadi kalau maksudnya gini, farmasi macam-macam, ada yang di dokter, terus perawat, itu mungkin yang sibuk. Kalau yang kita yang bagian marketing, distributor. Jadi produk-produk yang farmasi, yang kesehatan itu kalau sibuk ya enggak sih, karena kita posisinya marketing ya, bukan di bidang khususnya untuk pandemik itu. Kalau kita sudah ikhtiar semakin itu masih itu ya awal walam kan seperti itu. Adapun dampak-dampak di secara luas ya otomatis berpengaruh ya. Misalnya dengan adanya anak kuliah ini tertunda ini ya, dengan masa tertunda otomatis kita juga enggak ada yang pemasukan, belum ada pemasukan. Seharusnya bulan ini sudah ada yang pesan kamar dan ini kan sudah belum, karena nunggu situasi ini dulu baru diinformasikan, baru akan pada datang ya kan, seperti itu. COVID ini sangat amat berdampak buat kita ya. Sangat. Pesannya adalah apakah uang sakunya cukup atau enggak? Siapa itu yang gitu? Ya, saya cuma positif thinking bahwa rezeki udah ada yang ngatur. Ketika ngomong uang saku, apakah itu udah cukup atau tidak, kita cukupkan saja. Kalau kita ngitung zaman sekarang biaya ABCDEF dan banyak sekali ya, pasti cuma bertahan 2 atau 3 bulan. Tapi kita yakin aja kalau memang rezeki sudah ada yang ngatur ya sudah. Tapi memang ketika saya memilih untuk berada di rumah, semuanya pada kontra. Wah, kenapa gitu? Pasti berimbas semua ya Bu ya. Dari mungkin kalau kita bilang, aduh maaf ya saya agak mata yuyu nih kalau udah ngomongin
Ini karena efeknya nggak cuma sama tim, tapi juga ke keluarga itu mungkin yang utama ya, gitu. Terutama mungkin sekolahnya anak juga, kebetulan juga sedang ujian akhir SMA yang harusnya dia sudah bisa cari tempat kuliah, tapi pada kenyataannya kita harus bisa menerima kondisi di mana anak-anak ini sudah tidak bisa bersekolah, bahkan ujian mulai online. Dan hari ini baru ada pengumuman kelulusan nanti jam 5 sore by online gitu. Karena apa ya, hittingnya itu nggak cuma satu posisi aja ya, tapi di berbagai area semua kena gitu. Kami full untuk rumah sakit dan kita tuh tidak diizinkan untuk kerja di luar ini, kita full 100% untuk sekolah dan ya udah kita tidak ada, memang tidak bekerja lagi gitu, berhenti bekerja. Nggak ada aktivitas. Nah, jadi kalau misalnya ada ataupun tidak ada COVID, buat saya pribadi sih tidak begitu berubah untuk penghasilan ya, dalam hal itu penghasilan. Tapi kalau yang lain pasti ada. Untuk profesi saya sih, saya tidak menangani langsung pasien COVID, tapi kan semua itu kan pasien yang masuk ke rumah sakit itu kan nggak tahu dia membawa virus atau enggak. Kita jadi tetap berhati-hati dan kalau dalam profesi sih kami jadi sangat was-was. Jujur kami sangat was-was dan setiap kalau mau berangkat bekerja itu sangat kayak mau berangkat perang gitu, Mbak. Kan nggak tahu ya nanti yang kita hadapi itu pasiennya kayak apa, itu kan kita nggak tahu. Ini apa ya, merupakan sesuatu hal yang sangat berdampak sekali terhadap keseharian yang semula kita katakanlah tentunya terkait dengan pekerjaan saya. Misalkan kita kan selama ini misalkan dalam pengajaran kita bertatap muka secara langsung kayak gitu, terus kita memberikan tugas atau apa, ada interaksi secara langsung. Nah, dengan adanya COVID ini hal itu tidak terjadi dan sehingga di sini itu secara emosional hubungan antara staf pengajar dengan si anak didik itu tuh berkurang, chemistry-nya itu seperti berkurang. Kalau dari kita sih PNS nih, kebetulan kita kan di pendapatan, jadi walaupun harus menggenjot pendapatan untuk mengcover anggaran di corona ini, kita tetap bekerja, Mbak, walaupun ada kayak di rolling ya, 2 hari, tadinya sehari masuk, sehari off, WFH, sehari on, tetapi karena kita harus berbola di berbagai tempat pajak-pajak, jadi kita walaupun off tetap kita masuk. Terasa banget, apalagi kalau di industri otomotif ini kaitannya juga dengan penjualan melalui kredit kan. Jadi terdampaknya hal ini, yang pertama yang jelas penurunan daya beli. Orang pada umumnya yang tadinya tren tahunan di bulan-bulan ini menjelang lebaran itu penjualan naik atau kebutuhan akan mobil, motor itu naik, enggak, sepi, turun, bahkan drastis. Satu itu. Yang kedua, terutama tentunya kalau di dunia marketing tanpa ada penjualan juga ada evaluasi. Jadi kemarin itu ya cukup banyak untuk di tim marketing di tim saya yang harus berdampak, harus terevaluasi, jadi keluar semuanya. Ya, memang itu, karena kan sudah ada himbauan. Jadi PSBB itu bagus. Kita makanya saya bilang, kenapa PSBB, kenapa nggak lockdown? Kalau lockdown itu kan terkunci di rumah, nggak boleh keluar. Jadi itu jalan tengah sebenarnya. Kayak saya misalkan, saya PSBB, saya lockdown, artinya anak-anak sama istri di rumah, nggak kemana-mana. Yang keluar hanya saya yang keluar karena saya harus kerja, saya harus cari nafkah. Ada kantor saya tutup pun saya mesti cek tiap hari ya kan. Saya mesti berkreativitas ya kan. Walaupun pegawai di rumah kan, tapi kan tidak semuanya di PHK, tetap kita gaji walaupun tidak gaji masuk. Kan kita mesti berpikir seperti itu. Jadi sebenarnya saya bilang garda terdepan untuk memutus rantai sebenarnya kita masyarakat, bukan dokter, bukan tim medis. Gitu. Karena kalau kita nggak punya kesadaran seperti itu, mereka juga ada limitnya. Mabuk mereka. Coba kalau pasiennya begini,
stres mereka kan. Jadi kesadaran ini penting. Kalau memang ada jual di rumah, sebenarnya saya ingin di rumah. Cuman kalau sudah kita di rumah, sedang kita bekerja di bidang farmasi, nanti terus untuk distributornya gimana gitu kan? Pertanyaannya seperti itu. Untuk maksudnya akses ke distributor dan masih saya nggak ada libur. Jadi ketika semua libur, saya pengen libur, saya nggak libur, saya masih kerja. Jadi untuk yang farmasi itu memang juga ada surat dari perusahaan bahwa saya itu termasuk karyawan dari PT Fahrenheit. Jadi kalau memang di luar pun kita aman. Maksudnya kita memang pekerjaan kita memang di luar gitu kan. Seperti orang-orang selain farmasi kayak ojol itu kan masih di luar kan. Saya bekerja di luar. Masih diizinkan lah sama. Kalau kebetulan saya masih dapat jadwal bekerja selama 6 kali dalam 1 bulan. Sekalian saya juga memanfaatkan di mana kata-kata di rumah aja ini saya buat aktivitas. Jadi aktivitasnya tetap saya berjualan. Apapun saya jual Bu selama itu halal gitu. Jadi makanan, terus kemudian mungkin seperti antiseptik ataupun mungkin kemarin sabun yang antibakteri. Seperti itu tetap saya lakukan karena memang sekarang kita harus punya pemikiran yang lebih kreatif dan inovatif. Orang yang sudah terbiasa bekerja nggak mungkin langsung bisa duduk manis di dalam rumah. Tapi saya menjaga agar anak saya tetap secure di rumah, kebutuhan tetap terjaga. Ya memang itu sebenarnya baik ya, karena tujuannya adalah untuk memutus rantai penularan. Yang utamanya adalah mencegah dan mengisolasi diri, ya, self hygiene juga, dan agar manusia itu tidak saling bertemu dan saling menulari. Karena penyakit ini penyakit yang sangat sulit terlihat dan mudah tersebar dan seringkali tanpa ada gejala gitu. Jadi kita tidak bisa tahu bahwa orang itu terinfeksi atau tidak, kita tidak bisa tahu. Itu anjuran pemerintah itu kan ya memang yang terbaik itu. Apabila kita tidak mengikuti pemerintah kan sampai kapan wabah virus ini kan nggak tahu ya. Saya pribadi ya karena nggak bisa di rumah aja, harus bekerja, ya saya tidak di rumah aja, tapi kalau pas libur ya tetap di rumah saja. Keluar paling cuma belanja di warung sama belanja kebutuhan pokok aja sih. Ya sebenarnya kan makanya kalau asumsi saya ya, kenapa Pak Jokowi itu nggak mau melakukan lockdown, itu sebenarnya nggak ada kalkulasi secara ekonomis. Ketika lockdown nggak ada aktivitas sama sekali, berarti Pak Jokowi harus menyediakan kebutuhan setiap orang itu berapa, dan bisa dikalkulasi berapa triliun. Itu sebenarnya dari satu kota, Jakarta dulu katakanlah. Kalau tentang di rumah saja sebenarnya kita setuju ya untuk memotong rantai penyebaran COVID-nya. Seandainya semua masyarakat bisa bekerjasama, tetap di rumah, keluar ketika hanya untuk yang penting-penting aja, misalnya belanja pun tetap harus menjaga diri, menjaga kesehatan, tidak lupa membawa ini ya Mbak, dan sanitizer. Saya kemana-mana juga bawa ini loh. lebih efektif, lebih sehat di rumah daripada keluyuran kemana-mana. Sekarang ini kan bukan wabah hanya di Indonesia, ini kan seluruh dunia. Sudah 219 negara yang kena, ya kan? Makanya namanya pandemi. Kalau pandemi itu sudah global pandemi. Dan kita ini kategori negara berkembang. Yang negara maju pun hancur, Rusia, Amerika, dan sebagainya. Jadi harapan yang paling utama sekarang adalah kesadaran masyarakat, disiplin untuk social physical distancing itu sudah menguat. Kalau itu sudah menguat, kita bisa berharap kalau pandemi ini akan segera berakhir. Satu. Terus yang kedua, segera ditemukan. Sekarang sudah banyak percobaan, sudah banyak ditemukan ini. Jadi harapannya mungkin harapan paling besar itu kan ikhtiar ya. Ikhtiar kita kan usaha maksimal. Kalau kita sudah ikhtiar, baru kita pasrah. Ikhtiar itu kan usaha dan doa ya kan. Baru kita panjatkan doa ya kan, supaya doa sama takdir bertarung di langit. Kita berharap Allah turunkan mujizat sebelum Idul Fitri ini sudah berakhir. Kalaupun tidak, paling nggak berkurang dan mungkin nggak sampai bulan Agustus lah ini sudah PSBB bisa dicabut, kita bisa kembali perlahan hidup normal. Harapannya segera selesai, tapi segera selesai seperti kembali normal, dan itu
bisa membawa dampak baik bagi kita semua yang pernah merasakan, jadi lebih sering cuci tangan, lebih sering lebih aware lah untuk diri kita sendiri. Harapan terdekat ya virus ini segera bisa teratasi ya, dengan kemarin sudah ada informasinya, ada penemuan vaksin dan sebagainya, imunisasi untuk penguatan sebagainya, mudah-mudahan betul-betul cepat selesai gitu. Dengan adanya selesai, otomatis perkembangan ekonomi akan tumbuh lagi. Kalau lambat laun lama, ini malah kasihan masyarakat ya, terutama pekerja-pekerja swasta ya, ini akan berdampak berat sekali ya. Kalau terkait COVID sih pengennya cepat selesai. Harapannya sih orang-orang yang di luar sana, kebetulan rumah saya di daerah Semarang Timur dan Sosek, sebenarnya area di sana juga ada yang zona merah juga, tapi sayangnya adalah orang-orang di sana masih banyak yang tidak tahu, dalam arti adalah masih banyak orang lalu lalang, nggak ada, sepi itu baru jam 10:30 kali, padahal harusnya jam 9 udah sepi ya. Tapi kalau di daerah rumah saya itu masih ramai sekali, dan itu sangat saya sayangkan karena kayak saya yang kami masih berusaha untuk sehat, kalau ada orang yang tidak ngerti kesehatan itu pentingnya kayak gimana, akhirnya kan bisa nularin. Nah itu yang saya sangat sayangkan. Betul, kesadaran utamanya. Ya, pasti harapan semua orang ya Bu. Jadi setiap saya sholat tuh hanya satu doa saya bahwa pandemi COVID ini segera berakhir, kemudian semua yang sakit saat ini, baik itu yang terkena dampak COVID maupun enggak, diangkat penyakitnya, sehingga perekonomian kembali normal dan semua yang terkena impact ini bisa kembali beraktivitas seperti dulu, mendapatkan penghasilan seperti dahulu gitu. Jadi kita ambil dari lingkup kecil dulu, adalah dari kita sendiri yang ada di keluarga maupun yang ada di perusahaan gitu. Ya, harapan ini pandemi ini segera berakhir ya, dan tiap orang mengerti bahwa dirinya itu mampu dan bisa kok untuk survive, atau jangankan sakit, terkena pun mungkin bisa tidak gitu, asal kita menerapkan self hygiene untuk selalu hidup bersih, sering cuci tangan ya, selalu memakai masker setiap batuk atau bersin atau kondisi yang lagi tidak fit. Itu saja, sehingga penularan itu berhenti di kita. Harapannya semoga wabah virus ini cepat berakhir. Untuk semua masyarakat tetap mengikuti anjuran pemerintah untuk di rumah saja dan selalu memakai masker, cuci tangan tiap hari, dan jaga jarak jaga jarak dan menghindari kerumunan, agar agar para tenaga medis ini bisa berkumpul kembali sama keluarga tercintanya. Harapannya semoga COVID ini segera selesai, terus kemudian perekonomian Indonesia ini segera pulih kembali. Ya meskipun nggak serta-merta langsung, itu kan nggak bisa ketika COVID hilang langsung pulih, itu nggak. Tetapi setidaknya itu adalah harapan yang terbesar bahwa COVID ini hilang dulu. Harapannya sebelum Lebaran sih ya sudah harus selesai, kalau sudah harus selesai. Tapi kan kemarin udah di berita-berita kayaknya sampai main ya. Itu pun ketika semua masyarakat bisa bekerja sama untuk memotong rantai penyebaran COVID ya. Harapannya secepatnya lah Mbak, kita juga bosen ya di rumah terus. Yang tadinya kita suka ada pengajian, ada kegiatan-kegiatan yang lainnya kan tetap harus diskors dulu ya, dibatasi. Yang jelas sesuai dengan pengumuman saya bahwa saya udah lama menginginkan saya bisa jadi berkat buat orang lain. Ini dapat jalan kalau secara umum segera lepas dari kondisi ini, karena dampaknya ini memang industri yang terpukul, baik dari skala besar sampai skala kaki lima terpukul semua. Berbeda dengan 2008, UMKM masih bisa bertahan, yang besar-besar yang kolaps. Tetapi ini baik besar maupun kecil semuanya kolaps, skala menahan diri, semuanya nggak bisa bergerak, industri berhenti semua gitu. Segera lepas, segera pulih, hanya saja tetap ikhtiar, kita bisa melihat peluang ini. Harapan saya begitu, dan bersyukur bahwa dengan kondisi yang
boleh dibilang mencekam pandemi, tetapi justru masih bisa melihat satu peluang yang indah untuk bisa berbagi dengan sesama. Jadi segala sesuatu yang sudah dan sedang terjadi itu selalu kita ambil hikmahnya, ya kan? Jadi kalau kita bisa mengambil hikmah, kita bisa mengambil insight, ya kan? Arti wawasan visi dari apa yang terjadi ini, insya Allah kita bisa bisa bangkit, bisa sukses. Jadi dengan adanya pandemi ini, apa sih keinginan yang ingin tercapai? Ya tentunya semua rencana-rencana, semua impian, semua hayalan yang sebelumnya setelah ini bisa terrealisasi, harapan-harapan. Artinya ini kan, jadi kalau kita bisa ambil hikmahnya nih, ini berarti kita di reset. Kita ini di reset ulang sama Sang Maha Pencipta, sama Allah. Kita di reset. Kalau kita di reset, kita mulai dari nol, berarti kita jadi yang dulunya minus, hidup kita ini minus nih, kita di reset dari nol. Kita akan lebih mudah untuk menata ke depan. Jadi kalau dibilang dulu disruption, shifting dan sebagainya ini, jadi kita bisa melihat. Jadi virus COVID-19 ini sebenarnya ngasih pelajaran banyak ke kita. Kalau minat sampai siapa haji, Mbak? Oh, pengen haji? Iya, kalau haji. Amin. Amin ya. Kalau yang belum tercapai haji itu. Ya, kalau umroh saya udah sama istri sama ibu udah pernah 2 kali, cuman haji kan kebetulan belum. Terus posisinya juga seperti ini kan. Kalau saya sih ya ingin pribadi otomatis kalau dengan pribadi anak-anak atau cucu kita lebih maju daripada saya. Secara pribadi kan ya lebih kita berupaya supaya lebih tinggi daripada karirnya, lebih daripada saya. Itu intinya yang satu. Terus kemudian yang lebih meluas, berarti Indonesia ini supaya lebih maju dan lebih makmur. Kalau masih luas ya, jangan sampai sekarang isu-isu yang berkembang dan bahwa banyak itu tidak usah, tapi bagaimana pemerintah ini mengupayakan bahwa Indonesia lebih aman, lebih maju, itu mungkin harapan masyarakat dengan saya. Kayaknya udah kejawab sebenarnya hal yang paling aku inginkan saat ini, karena di dunia perhotelan itu just info sedikit aja bahwa dunia perhotelan itu sangat sibuknya luar biasa. Jadi sometimes saya tidak bisa mengurusi pribadi saya. Jadi ketika saya memilih untuk keluar dari dunia perhotelan, artinya cita-cita saya harapannya bisa segera tercapai, yaitu menikah. Saya ingin segera nikah, punya keluarga yang baik, yang bisa menuntun dengan baik juga buat semuanya. Jadi kayak keadaan kayak gini gak mikir sendiri, jadi bisa ada orang lain yang bantuin mikir juga gitu. Jadi susah ya kita jadi seorang single sendiri, apa-apa mikir sendiri itu nggak mudah. Orang-orang mikir lu kerja di hotel gampang, enak, sales, kerja banyak, tapi nobody knows sebagai seorang wanita yang sendiri itu gimana, nggak ada yang tahu. Jadi harapannya tahun ini semoga bisa dipercepat menikah, bisa punya keluarga yang baik, bisa semuanya bisa enak. Amin. Itu keinginan besar ya? Yes. Kalau yang pasti keinginan saya sih sekolah ya anak saya gitu. Jadi anak saya ini saya nggak ngerti harus sekolah di mana dengan kondisi saat ini. Memang betul pendaftaran online, cuman masih punya harapan di mana ketika nanti anak saya kuliah sesuai dengan harapan saya dan anak saya, itu cita-cita saya yang terdekat saat ini. Tapi kalau in the future, yang pastinya saya pengen naik haji ya Bu, pastinya gitu. Insyaallah. Gitu. Itu harapan saya, moga-moga dijabah insyaallah. Ya. Ya, saya sih setiap orang punya harapan dan cita-cita memang, cuman saya lebih fokus pada apa yang saya jalani sekarang. Saya harus menyelesaikan ini dengan yang terbaik sehingga saya bisa membantu banyak orang. Kalau keinginan mengajukan orang tua itu kayaknya semua orang pasti mau, tapi kan ya belum tercapai juga sih. Ya pengen punya rumah sendiri aja. Saya keinginan pribadi ya saya bisa segera melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Keinginan saya yang terakhir ini yang sangat-sangat
kepengen segera dikabulkan itu pergi umrah bersama sama satu keluarga. Amin. Orang tua saya, mertua saya, anak-anak saya, keluarga kita. Itu. Kak. Wih, sembako ya. Sembako. Jadi kita mau ngasih itu ya. ini nih kebutuhan pokok. Wow. Oke. Nah, ini kebutuhan rumah tangga yang biasa diperlukan banyak. Coba ya. Ini kita berikan buat Mas. Ini ada kebutuhan pokok yang Ya. Ini hadis ini salah satu. Nah, gitu. Oh. Jadi dalam kondisi seperti ini tentunya ini biar bisa diambil orang yang lebih membutuhkan, ya kan. Jadi dari ini semua mungkin saya ambil ini, kebetulan di sirop di rumah belum ada. Oh ya, silakan Bapak bisa Ambil ini aja. mana yang Bapak butuhkan. Silakan Pak. Nih. Ambil. Ini aja. Mau Ini dikasih aja. lagi loh. Sudah ini aja. Oke. Oh, Sangat beras. nih, silakan. Ini dipegang aja. Oke, bentar, sorry. Terus ini saya sedekahkan aja. Ini. Ya, yang membutuhkan. Saya ini beras 5 kilo itu cukup untuk keluarga kurang lebih 1 bulan. Kalau buat saya, 1 bulan lebih. Makanya karena saya masih ada beras, makanya saya sedekahkan lagi ke yang membutuhkan. Sedekahinnya satu aja. Iya, karena saya belinya 1. Oh, oke. Oke, gitu. Makasih. Ya mungkin ini jadi minyak goreng aja ya. Oke. Sudah? Makanya kan kalau saya boleh gitu kan, saya ambil terus saya nanti titip diserahkan ke siapa gitu aja. Iya. Mbak, ini disumbangin aja semuanya untuk orang-orang yang di jalan itu ya, untuk tukang sapu, terus untuk tukang becak, untuk Gojek, Grab ya, semuanya dibagi yang rata ya. Boleh saya cuma beras, minyak, sama telur karena ada beberapa orang yang saya lihat kemarin butuh, termasuk jadi Bapak orang taman perumahan saya. Bapak ambil buat orang taman. Tak kasihin aja nanti. Oh ya, makasih. Ya. Nih. Terima kasih ya Mbak ya. Separuhnya disedekahkan aja, Mbak. Yang benar Mas. Bener nggak apa? Separuhnya buat saya, separuhnya sedekahin aja. Terima kasih. Titipin aja nggak apa-apa. Titipin aja. Serius, saya juga ikhlas ya. Oh gitu. Ya udah oke. Kita titipin ya.